Hai, apa kabar? Baik-baik saja kan? Selamat datang di channel aku. Jangan lupa like dan tekan tombol berlangganan agar kamu tidak tertinggal upload video-video terbaru aku. Hari ini aku akan bercerita sebuah kisah horor yang berjudul Padusan Pitu. Selamat mendengar. Aku ingat, malam itu, aku lagi mau tidur. Lampu kamar sudah aku matikan, di luar turun hujan gede, tiba-tiba. Aku dengar suara pintu kamar dibuka, karena aku penasaran, aku turun dari tempat tidur, aku jalan sampai pintu kamar, pas aku intip, ada nyokap aku, wajahnya kayak orang bingung. Aku udah mau buka pintu kamar, tapi tiba-tiba, nyokap aku masuk ke kamar itu. Awalnya aku pikir selesai, toh dia berdiri di kamar adik aku, namanya Lindu. Pas aku mau balik ke tempat tidur, tiba-tiba, aku dengar suara Lindu teriak kenceng. Nyokap mau bunuh anaknya sendiri. Aku lari, diikuti orang serumah. Kamu tahu apa yang terjadi di sana? Wanita itu menatap semua orang yang melihatnya bercerita. Nyokap cekik anaknya. Iya, anaknya yang masih umur 7 tahun. Wanita itu tertawa sembari bercerita, membuat semua yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Nyokap aku sakit. Sakit banget. Padahal, dulu dia gak begitu. Sebelum kedatangan yang kata nenek aku, rumah aku kedatangan dayung rencang. Wanita itu menunggu. Ia melihat ekspresi semua orang, namun, tampaknya tidak ada yang mengerti maksud ucapannya. Ia masih menunggu. Seorang lelaki brewok lantas bertanya pada wanita yang masih tenang duduk, senyumnya ganjil. Dayung rencang itu apa? Bahasa Jawa ya? Wanita itu tersenyum, aku dari Jawa, tapi aku gak bisa bahasa Jawa, tapi, kata teman Jawa aku, itu istilah kuno, bukan bahasanya namun. Wanita itu seperti tidak mau melanjutkan ucapannya, namun ekspresi penasaran semua orang yang menunggu cerita itu dilanjutkan masih bertanya-tanya. Dayung rencang memiliki makna simbolis yang sudah lama tidak pernah disebut lagi, makna filosofis dari datangnya, hantu anak-anak. Hantu anak-anak, maksudnya? Tanya salah satu pendengar. Nyokap aku mendapat pesan dari hantu anak-anak itu. Dia bilang, Lindu itu, anak setan. Mereka datang, buat jemput Lindu. Sekarang bayangin ekspresi nyokap lu ngatain setan sambil nyekik darah dagingnya sendiri. Tapi satu yang aku ingat. Nenek aku mengatakan sesuatu yang benar-benar ganggu pikiran aku sampai saat ini. Apaan? Tanya lelaki brewok itu lagi. Padusan Pitu, karena selepas kejadian itu, nyokap aku dipasung, sampai akhirnya mati karena gigit lidahnya sendiri. Di akhir hidupnya, dia menulis sebuah nama. Codro benggo kamu dan anggodo kudu nerimo rogot nyowo. Cuk, bisik seorang lelaki, ngedongeng terus, ibu mateni anak lah, ibu mati bunuh dirilah, pancen seneng enggarai wong keweden. Mira, dongeng terus, ibu bunuh anaknya lah, ibu bunuh dirilah, memang paling suka bikin orang takut ya kamu. Mira, nama itu memang sudah hampir terkenal di kalangan anak-anak yang bekerja di kantor ini, salah satu dari pencerita paling ngawur namun memberi esensi horor lain, yang membuat semua temannya tidak bosan mendengar ceritanya. Mira menatap Riko, lelaki di depannya, ia tersenyum. Gak semua ceritaku karangan. Ada beberapa yang asli, dan kalau aku ngasih tahu kamu mana yang asli, kamu bakal lupa caranya kencing di kamar mandi. Riko tidak peduli. Nama terakhir itu, apa? Rogot nyowo. Aku kayak pernah dengar, tapi apa ya? Itu ngarang juga. Mira, diam. Aku minta file kasus orang bunuh diri itu, kirim ke email ya, teriak seorang perempuan dari seberang meja. Riko langsung menanggapi, gak usah ikutan ngomong aku loh. Kamu orang Jawa, pakai aku aja, dulu pertama kesini malah pakai saya kamu. Iya, jawab Mira. Riko yang entah karena memang senggang, tiba-tiba melihat sebuah jurnal di atas meja Mira. Mira yang kembali menatap layar monitornya membuat Riko secara sembunyi-sembunyi mengambilnya. Di sana,
Riko membuka jurnal itu, di dalamnya banyak sekali sobekan dari koran-koran tua. Untuk apa Mira menyimpan potongan koran tua ini? Riko membuka lembar per lembar, semua tidak ada yang dimengerti oleh Riko, sampai Riko terhenti di salah satu halaman dengan headline, "Satu keluarga kaya tewas satu persatu akibat santet kuno." Riko menatap Mira yang belum menyadari. Di samping potongan koran ada kertas kosong, tertulis di sana sebuah tulisan yang dicoret-coret dengan pena. Riko menatap tulisan itu yang terbaca, "Janur Ireng." Sebelum Mira sadar dan menatap sengit Riko dan merebut jurnal itu. Asukoen, minggat. Usir Mira. Riko pergi. Jam makan siang, seseorang memanggil Mira, ia mendekat lalu duduk, di hadapannya ada Riko dan Stella, salah satu atasannya. Riko cerita, "Kamu masih menyelidiki kasus itu. Kasus lama yang bahkan sampai jadi semacam cerita legenda gitu, apa itu?" Stella menatap Riko. "Janur Ireng." "Yes. Janur Ireng," kata Stella, "gak ada gitu sesuatu yang bikin kamu tertarik." "Ya maksudku bukannya ngelarang, tapi kasus itu sampai sekarang gak ada yang tahu, bahkan apa yang terjadi saja gak ada buktinya. Lagian dapat nama Janur Ireng dari mana?" tanya Stella. "Lindu," jawab Mira. Stella tampak berpikir, ia menatap Riko dan Mira bergantian. "Sebelum, ada 3 orang yang pernah terlibat dalam koran di jurnalmu." Stella mengamati sekeliling, 1 orang mati. 1-nya gila. Dan 1-nya, Stella menyesap rokok, jadi kaya melintir. "Itu kasus paling aneh Mir." Mira membuka pintu rumah, ia berjalan menelusuri ruang tamu, dari salah satu pintu kamar, Mira membukanya, di dalam sana, ia melihat ibunya tengah sholat. Mira kembali menutup pintu, namun tiba-tiba, ia melihat Lindu berdiri di depannya. "Ibu gak boleh sholat." Mira diam. Mira melihat tangan Lindu, jemarinya berdarah-darah. "Sudah pulang nak?" sahut ibunya membuka pintu kamar. "Anak itu sudah keluar, tadi ibu kunci dia di gudang bawah." "Anak sekecil ini kenapa diperlakukan seperti itu Bu?" kata Mira. "Karena anak ini adalah Benggolo," sahut ibu. Sudah ratusan kali Mira mendengar nama Benggolo, entah dari almarhumah neneknya sampai ibunya, seakan nama itu adalah hal terburuk, namun setiap ditanya apa itu Benggolo, tak ada satupun yang menjawabnya. Mira menggandeng Lindu masuk ke kamarnya. Sejak awal, hidup Mira hanya melihat ibu dan anak seolah-olah ingin saling bunuh-membunuh. Rumah ini terasa seperti neraka. Mira membantu adiknya membersihkan luka di tangannya. "Kamu nyakarin pintu lagi?" tanya Mira. "Iyo Mbak." Lindu tersenyum. "Mbak, ibu ojok oleh sembayang mane, tengkok, dayoheteko mane, Kak, ibu jangan dibolehin sholat nanti tamunya datang lagi." "Dayo sopo se endu?" "Sembahyang kan kewajiban, tamu siapa yang datang, sholat itu kewajiban." Lindu lantas berbisik lirih, "Umure ibu wes gak dowo Mbak, aku mau endelok onok dayoteko, umur ibu gak panjang, tadi aku lihat tamunya sudah datang." Mira menatap adiknya ngeri. Lindu menarik tangan Mira, membawanya ke jendela kamar, menyibak tirai itu, lantas Mira bisa melihat halaman rumahnya, namun, tidak ada siapapun di sana. "Iku Mbak, onok sitok sing longgoh nang nisor wet pencit." "Itu Kak, ada satu yang lagi duduk di bawah pohon mangga." Mira bingung. Lindu melambai, membuat Mira akhirnya menutup tirai, ia memeluk adiknya. Hening, sunyi, sebelum, "Mira!" teriakan ibunya membuat Mira tercekat dan pergi menuju kamar ibunya. Di sana, ibunya mencakar kelopak matanya, menariknya seakan ia ingin merobek wajahnya. Mira menjerit. Butuh waktu bagi Mira untuk sadar sebelum ia mengkekal tangan ibunya agar berhenti melakukan hal itu. Darah keluar dari kelopak matanya. "Onok opo Bu?" "Ada apa Bu?" Ibu Mira menunjuk jendela. Mira perlahan-lahan mengintip jendela ibunya saat dengan mata kepala sendiri. Mira melihat seorang anak perempuan, tidak, lebih dari ratusan anak perempuan dengan pakaian lusuh. Mereka bertelanjang kaki berdiri memenuhi halaman rumah Mira.
Mereka serempak mengatakannya, "Balekno benggoloku. Kembalikan benggoloku." Mira kembali menutup tirai, saat itu ia melihat ibunya kembali. "Onok opo asline bu? Ada apa sebenarnya bu?" Ibu Mira tampak diam, namun Mira terus mencoba membuat ibunya bicara, sampai Lindu masuk ke kamar dan melihat Mira dan ibunya. "Anak itu milik seseorang." "Anak orang gimana bu? Aku lihat ibu yang melahirkannya." Ibu Mira menatapnya, "Dia bukan saudaramu. Chodro, ingat nama itu Enduk, nama yang pernah disebut nenekmu. Lindu anaknya. Kenapa dengan Chodro? Dan siapa dia?" Lindu tiba-tiba mengatakannya, "Rogot Nyowo Mbak." "Iya, Rogot Nyowo," kata Ibu Mira, "dia butuh Lindu, untuk melindunginya dari Rogot Nyowo." "Aku gak ngerti bu. Lindu bukan saudaraku bagaimana, jelas-jelas ibu yang melahirkannya. Chodro meniduri setiap janda, saat bapakmu mati, ibu." Ibu Mira mulai menangis. Lindu mendekati Mira dan ibu, "Nek aku metu, Dayohe bakalan ngale, kalau aku keluar, tamu yang datang akan pergi." Mira menatap adiknya, mencengkram tangannya, "Jangan." Ibu belum menjelaskan semuanya, apa itu Rogot Nyowo dan apa hubungannya. Rogot Nyowo iku sumpah wong pitunang persekutuan keluarga, ben keluarga N2 ingon lan kutukane dewe-dewe, saiki, onok balak sing enggarai getih pitu kepecah, kabeh keluarga podo masang awak kanggo ngindari sumpah rogote dewe-dewe. Rogot Nyowo adalah sebuah sumpah dari 7 orang yang bersekutu, keluarga besar, yang semuanya punya peliharaan dan kutukannya sendiri-sendiri. Sekarang, bencana yang membuat 7 darah terpecah, membuat semua keluarga pasang badan untuk menghindari sumpah mereka sendiri-sendiri. Mendengar penjelasan itu dari ibunya, Mira lantas memeluk Lindu, "Tetap saja, dia ini anakmu, gak seharusnya diserahkan." Saat Mira mengatakan itu, ia ingat, anak-anak perempuan di luar rumahnya. Jangan-jangan, Lindu menatap Mira, ia mengangguk, "Mereka milik Chodro Mbak." Mira memeluk ibu dan adiknya, menjaga mereka dari teriakan yang terus-menerus memanggil, "Benggolo," sampai tiba-tiba suara mereka hilang, lenyap. Semuanya menjadi hening. Sunyi. Sebelum, Lindu menggigit lengan Mira hingga robek, dan mencengkram kepala ibunya yang masih mengenakan mukena, membenturkannya ke meja sembari berteriak keras-keras, "Wedokan goblok. Perempuan bodoh." Mira meringis, melihat adiknya terus-menerus menghantamkan kepala ibunya. Suara Lindu terdengar berat layaknya suara seorang lelaki tua. Ia terus-menerus menghantamkan kepala ibunya sebelum Mira menarik kerah bajunya, menghantamkannya ke lantai dan mencekik leher Lindu. Ia melihat adiknya meronta-ronta, namun Mira terus mencekiknya. Butuh waktu sebelum Mira benar-benar sadar atas apa yang ia perbuat. Ia melepas Lindu, berlari keluar rumah dan berteriak keras sampai tetangganya berkumpul dan menyaksikan semua itu. Mira beruntung, malam itu, tidak ada yang meninggal meski ibunya tidak sadarkan diri. "Aku gak percaya sih sama cerita begitu," kata Riko. Ia datang setelah Mira menelponnya. "Chodro. Itu nama samaran atau bagaimana?" "Banyak orang yang punya nama itu," sahut Riko mengingatkannya. Mira hanya diam, ia masih terbayang adiknya. Sampai Riko mengatakannya. "Adikmu sejak dulu aneh kan? Gimana, kalau adikmu dirukayah saja? Aku kenal orang yang bisa bantu, itu kalau kamu mau, sekaligus, menghindarkan adikmu dari ibumu." Mira menatap Riko, sebelum mengangguk. Esok hari, saat semuanya kembali normal, Lindu harus dibawa. Sebelum Mira pergi dan melihat kondisi rumahnya yang penuh dengan tetangga yang membantu, Riko kembali memanggilnya, "Mir, Rogot Nyowo yang kemarin aku tanyakan, aku sudah ingat." Mira berhenti untuk mendengarkan, ia melihat Riko. "Dulu aku punya kenalan yang pernah sebut Rogot Nyowo." Riko menatap Mira, "Namanya, Delaat Mojo, tapi sudah lama aku gak pernah melihatnya lagi. Nanti kalau ketemu dia, aku akan tanyakan maksud kalimat itu." Mira diam, ia mengulangi nama itu, Delaat Mojo. Darah di lengan Mira masih mengalir, ia menutupinya dengan potongan kain yang ia temukan.
Rumah masih ramai dengan tetangga yang berkumpul. Mira menatap ke sekeliling, menemukan Lindu yang diikat seperti pencuri di pasar-pasar. "Bu," kata Mira menatap ibunya, "Lindu biar ku bawa." Mira melepas ikatan Lindu, menggendongnya paksa. Semua tetangga menatap khawatir anak itu. "Gak apa-apa," kata Mira menenangkan semua tetangganya. Tatapan mereka khawatir, ibu hanya mengawasinya. Ia tahu apa yang akan dilakukan anaknya. "Enduk," katanya, saat Mira mulai pergi. "Koen bakal nyesel gowo iblis iki, kau akan menyesal kalau membawa iblis ini." Semua tetangga menatap Mira dan Lindu. "Lalu gimana, mau dibunuh saja? Ambilkan parang di dapur biar ku gorok di sini darah dagingmu," ancam Mira. Tak ada yang berani berkomentar, sebelum Riko masuk. "Sudah Mir, ndak enak didelok wong akeh, sudah Mir, gak enak dilihat orang banyak," bujuk Riko meraih Lindu dari tangan Mira. "Bu, biar tak bawa Lindu, mungkin ada cara biar dia tidak seperti ini," bujuk Riko yang hanya ditanggapi sinis oleh ibu. "Terserah," sahut ibu tak peduli. Riko sudah pergi. Ketika Mira berbalik berniat pergi, ibu merengkuh anaknya, memeluknya sembari berbisik lirih, "Iki bapakmu enduk sing salah sajen, ibu melakukan ini biar kamu hidup, ini semua salah ayahmu, aku melakukan ini biar kamu bisa hidup." Mira terlihat bingung. "Maksudnya apa, Bu?" tanya Mira. "Ibu enggak bisa ngomong, ibu sudah janji sama embahmu, katanya kelahiranmu itu pertanda akan terjadinya rogot nyowo." "Ibu takut Mir, takut kalau apa yang dibilang embahmu kejadian." "Rogot nyowo?" Mira masih bingung, ia tak mengerti apapun itu. "Rogot nyowo itu apa, Bu?" Enggak bisa, ibu enggak mau bicara, ibu sudah janji, kamu istimewa Mir, rogot nyowo ditentukan oleh tanganmu sendiri, ibu tidak boleh mengobrak-abrik takdir, kamu sudah diikat oleh siapa, Bu?" paksa Mira. Namun, ibu memilih diam. "Terserah, Bu, Mira sudah besar tahu apa yang terbaik untuk Mira sendiri." Mira pergi. Malam itu adalah malam terakhir Mira melihat ibunya, setidaknya itu mungkin menjadi yang terakhir kali, karena setelah itu, semua dimulai dari titik ini. Padusan Pitu sudah menunggu Mira. Malam itu dingin. Mira duduk di depan di samping Riko yang tengah menyetir. Ia menatap perempuan itu tampak muram. Lindu tengah tidur. Malam ini begitu berat bagi mereka. Hening. Sebelum Mira berbicara, ibu bilang lagi, dia nyebut rogot nyowo lagi. Aneh kan? Riko hanya diam. "Kadang orang tua memang begitu Mir, mungkin karena ibumu dulu kejawen seperti ceritamu, embahmu juga gitu kan, dan bapakmu." Riko melirik Mira menunggu reaksinya. Mira selalu sensitif mendengar bapak. "Aku gak pernah lihat bapak, udah lama mati sejak masih kecil. Gak satu pun aku ingat tentang bapak, seharusnya untuk anak seusiaku, pasti ada ingatan tentang bapak walaupun samar, tapi semakin keras aku coba ingat tentang bapak semakin aku gak tahu." Mira tersenyum sinis, menertawai hidupnya, "Mungkin keluargaku dikutuk kali." Mobil Riko terus melaju, malam semakin larut, Mira tak tahu kemana Riko akan membawanya, yang ia ingat Riko akan mengantarkannya menemui seseorang. Seseorang yang bisa merawat Lindu, setidaknya melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu, anak yang selalu disebut iblis oleh ibu. Tanpa terasa, 8 jam mereka sudah berkendara. Setelah berhenti di beberapa titik, Riko masuk ke dalam sebuah desa yang masih terlihat sangat kuno, dengan beberapa wanita yang masih mengenakan jarik. Riko berhenti di salah satu rumah berbentuk jog kamu dengan banyak pohon pisang. "Kita sampai Mir," ucap Riko mengangguk. Ia lantas membangunkan Lindu. Anak itu terbangun dari tidurnya namun ekspresi wajahnya tampak tidak senang. "Kamu kenapa Endu?" tanya Mira khawatir. Lindu gak mau turun. "Ini tempat apa?" "Tempat ini gelap sekali." "Gelap?" batin Mira. Ia menatap Riko yang menggeleng bingung. Tak beberapa lama, seorang ibu mendekati mobil mereka. Ia membawa tali di tangannya. Riko melangkah keluar. "Wes tekole, sudah datang nak." Riko mengangguk. "Bawa ke sini anaknya, biar kami urus."
urus bagaimana maksudnya Buk? Tanya Riko. Ia bingung, sebelumnya bahkan ia belum memberitahu apapun kepada mereka semua, tapi seakan-akan mereka tahu bahwa Riko akan datang membawa sesuatu. Terlalu lama, si ibu itu mendekati mobil, menarik kaki Lindu dari kursi belakang. Wanita itu tampak sangat murka, beberapa kali ia menyebut penyakit, dan hal itu membuat Mira marah. Mira mencoba menghentikan perlakuan kasar wanita itu, namun, ia menatap Mira sengit lalu berujar, "Nyawa adikmu, opo nyawamu? Nyawa adikmu apa nyawamu?" Mira baru sadar. Di sekeliling mobil sudah dipenuhi wanita yang menatapnya marah. Riko hanya menggeleng pada Mira, ia tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Koen wes dienteni ambek Badu, embak Mira, kamu sudah ditunggu Badu di dalam, embak Mira. Mira melangkah turun, semua wanita mendekati mobil memaksa Lindu keluar dari sana, sedangkan Mira mengikuti satu di antaranya. Ia berbicara kepada Mira, semalam Badu mimpi, katanya yang akan membawa Bagebluk akan mampir ke rumah ini, kata si wanita, namanya Mira. Bagebluk, tanya Mira, ia mengangguk mengoreksi kalimatnya, bencana embak maksudnya. Mira menatap pintu jok kamu dan saat itu juga ia merasakan perasaan paling tidak enak, ada sesuatu yang benar-benar gelap di sana, dada Mira terasa sesak, ini baru pembukaan embak, kamu lebih sakti. Aku. Sakti? Wanita itu mengangguk, nanti Badu yang jelaskan semua, alasan kenapa mbahmu sampai melakukan ini, tapi sudah waktunya, dari timur angin sudah gelap, ada yang akan terjadi. Saya saja sudah gak tidur selama berhari-hari, darah sudah diteteskan di timur, ucap si wanita. Mira mengikuti si wanita, masuk ke dalam rumah, aroma lumpur tercium dari setiap sudut, banyak pintu kayu terlihat di depan Mira, si wanita menuntu sementara Mira semakin merasa nyeri, kepalanya seperti ditekan dengan keras, sedikit lagi, ditahan embak, katanya. Mira menelusuri lorong rumah, ia dituntun perlahan, namun Mira selalu mendengar jeritan dari setiap kamar, suara memekikkan mereka membuat Mira semakin merasa terbebani, "Enggak usah didengar," kata si wanita. "Tempat apa ini?" "Omah Ruwut, rumah tenung." Mira berhenti di salah satu kamar, ia penasaran dengan apa yang terjadi di dalamnya, tak ada apapun di sana kecuali sebuah ranjang kosong dengan seorang lelaki yang tengah duduk membelakangi pintu. Mira tertuju pada sosok lelaki itu, ia hanya diam, sebelum perlahan tubuh lelaki itu bergerak, ia memutar tubuhnya perlahan-lahan, Mira memekik ngeri menatap tubuh lelaki itu berputar, menatapnya kosong, seketika pintu ditutup si wanita melihat Mira, sudah tak bilang, ini Omah Ruth embak. Mira mengangguk. Wajah lelaki itu masih terbayang jelas di dalam kepalanya. Di sini embak tempatnya. Mira menatap sepasang pintu, guratan kayu di pintu tampak begitu usang, berbeda dengan pintu-pintu lain di dalam rumah ini. Tidak hanya itu, pintu ini sengaja dirantai seakan tidak sembarang orang bisa memasukinya. "Badu," katanya sembari menyeringai. "Monggo," katanya seraya menunduk mempersilahkan. Mira melangkah masuk, yang ia dapati di dalam ruangan itu adalah sebuah kamar tertutup dengan alas tanah. Di setiap sudut Mira melihat gabah padi tergantung, tak hanya itu, Mira juga melihat tebu yang saling diikat. Ruangan ini lebih terlihat seperti gudang pangan dibandingkan sebuah kamar. Wanita itu menutup pintu sebelum merantainya. Mira hanya menatap ke sana kemari sebelum matanya melihat sesuatu di balik tembok lusuh. Ada ruangan lain dengan ranjang bertirai transparan. Di dalam ranjang bertirai itu, Mira melihat seseorang di dalamnya. "Ayo Mbak," ucap si wanita, menuntun agar Mira mendekati ranjang misterius itu, "sudah waktunya kamu tahu semuanya." Ruangan itu pengap, sejauh mata memandang Mira hanya melihat tumpukan hasil bumi yang seperti tidak pernah disentuh, diletakkan begitu saja memenuhi ruangan ini. "Ini semua ucapan terima kasih dari orang-orang," kata si wanita, "enggak usah diperdulikan." Mira berdiri menatap sosok di balik tirai itu. Ia berselimut karung gabah, seakan sedang bersembunyi membuat Mira begitu penasaran dengan sosok di baliknya. "Silahkan duduk Mbak," ucap wanita itu,
meletakkan kursi kayu di depan ranjang sebelum mendekatinya seperti tengah menguping. Beliau bilang, "Selamat datang Enduk," kata si wanita seakan menerjemahkan sosok misterius itu. "Wes wayahe awakmu menuhi janji bapakmu ambek padusan pitu, sudah waktunya kamu memenuhi janji bapakmu dulu pada pemandian ketujuh." Ia kembali berbisik, dan wanita itu mengangguk. "Wes suwe embahmu matusono enggarahi awakmu lali, saiki, aku takon, awakmu purun nglakoni sirat nang kene, sudah lama nenekmu membisiki dirimu membuatmu lupa dengan semuanya, sekarang aku tanya, kamu mau saya membuka ingatanmu?" Mira menggelengkan kepala, bingung. "Nenekmu," kata si wanita, "dia yang membuatmu lupa semuanya. Dia melakukan itu dengan alasan yang hanya dia sendiri yang tahu. Sekarang Badu mau bantu kamu kembalikan sowok yang ditanam. Pertanyaannya, kamu mau apa tidak?" "Saya disowok oleh nenek saya sendiri." Ia mengangguk. Mira menggelengkan kepala tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Nenek saya sudah lama meninggal, sejak saya masih kuliah." Begitu, si wanita tersenyum. "Jadi karena itu, sebenarnya, aku akan memberitahumu sesuatu dan mungkin ini mengganggu kamu. Ingat di mana kamu tinggal dulu." Tiba-tiba Mira tersadar, ia melupakan sesuatu. Benar, rumah. Ia tidak ingat apapun tentang rumah. "Kenapa?" wanita itu mendekati. "Kamu lupa?" Mira menatap si wanita. "Bahkan kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaanku yang ini. Alasan apa kamu tetap membayar kos tempatmu tinggal dulu, padahal kamu sudah lama tidak tinggal di sana?" Mira teringat dengan tempat itu. "Kos? Iya, kenapa?" "Entahlah, karena aku suka tempat itu," jawab Mira. Si wanita tersenyum. Ia mendekati sosok bernama Badu itu. Mendengar saat dia kembali berbisik, kata Badu, "Kamu menyembunyikan sesuatu di sana, sesuatu yang teramat penting, sehingga nenekmu sampai melakukan itu." Mira menatap sengit mereka. "Apa tujuan kalian sebenarnya?" "Menuntunmu nak, menuntunmu menuju takdir besarmu, takdir di mana kamu akan bertemu dua dari mereka, Chodro dan..." Sebelum wanita itu bicara, sosok itu tiba-tiba berteriak sangat keras, "Ojok sebut jenenge iblis-iblis iku, jangan menyebut nama iblis-iblis itu." Si wanita diam. "Uripmu bakal abot Enduk, hidupmu akan sangat berat," kata sosok itu. Ia mengulurkan tangan melambai meminta Mira mendekat. Mira tercekat menatap tangan sosok itu begitu kecil, begitu kurus, begitu pucat. Makhluk apa yang ada di depan Mira ini? Mira belum bisa melihat wajahnya. "Mreneo Enduk, mrene, kesini nak, kesini." Mira menatap si wanita. Ia mengangguk seakan mengatakan kepada Mira tidak akan ada yang terjadi. Mira pun mendekat. Ia merasakan tangan mungil itu membelai rambutnya. Mira bisa melihat satu bola mata kecil di wajahnya. "Ngelawan siji aesewu nyowo gak cukup, opo maneh koen Enduk, sing bakalan ngadepi loro menungso rai iblis model ngunu, melawan satu saja 1000 nyawa gak cukup, apalagi kamu nak, yang akan melawan dua dari mereka, manusia berwajah iblis seperti itu." Mira hanya diam mendengarkan. Rasanya dingin, saat tangan kecil itu menyentuhnya Mira gemetar, sesuatu perlahan-lahan kembali. Ia ingat ia pernah menulis sesuatu, tidak hanya satu namun berlembar-lembar kertas, sesuatu yang perlahan menyeruak naik. "Wes iling. Sudah ingat?" tanya sosok itu. "Di bawah ubin kos saya, di sana semua ditanam," ucap Mira. Dibantu si wanita sosok itu perlahan membuka karung gabah, dan Mira melihatnya, wajahnya hancur seperti korban kebakaran, kakinya jauh lebih kecil dibandingkan badan, dan kedua tangannya, yang semuanya kurus kering. Ia menatap Mira iba. "Hitam," kata si wanita, "inilah akibat bila manusia kalap dengan warna hitam." Beliau dulu adalah satu dari orang yang pernah menjaga padusan pitu, meskipun ia tidak mengenal bapakmu karena memang setiap tahun beregenerasi, tapi satu yang beliau tahu. Bapakmu tidak memenuhi janjinya sebagai seorang kuncen. Setelah ini, hidupmu akan semakin berat nak, sangat-sangat berat sampai kamu ada di titik ingin mati, dan saat hari itu datang,
Pilihan itu akan muncul dan di sana takdir kami dipertaruhkan. Tinggalkan adikmu di sini, kami yang akan menjaganya. Pergilah ke tempatmu tinggal, cari apa yang harus kamu cari, lalu pergi, kata si wanita. Tak jogone adikmu enduk, tujuanmu siji, golekono Rinjani. Rinjani, tanya Mira. Pergi, sahut si wanita. Mira meninggalkan tempat itu. Mira menemukan Riko tengah duduk. Saat ia melihat Mira, ia mendekatinya. Lindu, gak apa-apa, dia ada di kamar sedang tidur. Antarkan aku, kata Mira. Kemana? Ke tempat kosku, aku mau ambil sesuatu di sana. Apa? Riko tampak penasaran. Takdirku, jawab Mira. Malam itu, mobil Riko menembus kabut. Belum pernah Mira memaksa dirinya sampai seperti ini. Tak ada yang tahu apa saja yang Mira dengar, karena setiap kali Riko bertanya, Mira seakan tidak ingin membahas semua itu. Ia hanya bilang ada sesuatu yang harus dipastikan di tempat kos itu. Kenapa gak nunggu besok aja, lagian butuh waktu buat sampai di sana, kata Riko setengah hati. Mira hanya diam, ia lebih banyak melamun. Mir, dengar gak sih omonganku? Sahut Riko, namun Mira tetap diam. Ia tertunduk sebelum Rinjani sudah mulai, ucap Mira seperti berbisik. Rinjani, kata Riko mengulangi, kamu gak apa-apa Mir? Sahut Riko menyentuh bahu Mira. Mobil melaju tenang, jalanan tampak sepi, namun ada sesuatu yang membuat Riko merasa ganjil saat mendengar nama itu. Mira tetap tak menjawab, ia masih menunduk sembari terus bergumam aneh. Gumaman Mira terdengar mengganggu. Riko terus menggoyang badan Mira, namun gadis itu tetap menunduk. Ia terus-menerus bergumam sebelum hening sekali hingga Riko bisa mendengar nafasnya sendiri. Riko tampak merasa aneh, sesuatu telah terjadi, dan itu benar-benar mengerikan. Tak beberapa lama Riko melihatnya, sekelebat bayangan putih sebelum menjalar membuat Riko tersadar. Di sepanjang jalan tepat di samping ketika mobil melaju, berbaris anak-anak perempuan berambut panjang, berdiri mematung sejauh mobil terus melaju. Riko menoleh pada Mira, namun Mira sudah melotot menatapnya, tersenyum menyeringai layaknya bukan Mira yang ia kenal. Ia mencengkeram tangan Riko, membanting setir sebelum mobil terpelanting hebat. Mira berteriak dengan suara paling memekikkan, "Ojo gowo cucuku. Jangan bawa cucuku." Untungnya Riko masih mampu mengendalikan mobil. Ia menghantam kepala Mira dengan sikunya. Meski mobil sempat keluar jalan, Riko berhasil menginjak rem kuat-kuat. Ia menatap Mira pingsan dengan darah di kening. Asu. Mati aku. Anjing, hampir saja aku mati. Riko melangkah keluar dari dalam mobil. Ia menatap ke sekeliling. Tak ditemui lagi sosok anak kecil yang menatapnya di tepian jalan. Riko tampak bingung. Kejadian yang baru menimpanya benar-benar kacau. Ia mendekati kursi Mira, membuka pintunya, mencoba memastikan keadaannya. Mir, panggil Riko, namun perempuan itu tak menggubrisnya. Riko semakin bingung. Tiba-tiba Mira membuka matanya mencekik leher Riko. Riko tercekat, kaget sebelum memukul wajah Mira, hingga perempuan itu benar-benar tak sadarkan diri. Mati arek iki, sial, mati anak ini, batinnya. Saat itu juga Riko masuk lagi ke dalam mobil. Tanpa membuang waktu ia meninggalkan tempat itu. Ia tahu ada yang tidak beres dengan sahabatnya, dan itu semua sepertinya berhubungan dengan tempat yang akan ia tuju. Apapun itu, Riko harus mencari tahu ada apa di sana. Pagi sudah datang, sepanjang malam Riko tak beristirahat. Meski pertanyaan itu masih berputar di dalam kepalanya, ia berusaha sesekali melirik Mira yang masih terlelap dalam tidurnya. Ketika jalanan sudah mulai ramai, Mira membuka mata, hidung dan keningnya nyeri. Ia menatap Riko. Kenapa? Tanya Mira. Ia mengelap darah di hidung dan keningnya. Ada yang terjadi sama aku. Riko menatapnya sesekali sebelum tersenyum kembali memandang jalanan. Gak ada kok. Semua aman. Mira mengangguk. Ini tempatnya, kata Riko setelah memasuki sebuah gang. Mira mengangguk. Mobil perlahan mendekat. Mira bisa melihat pagar besi yang dulu sering ia lewati saat malam ketika ia belum selesai menyelesaikan tugas di kampus.
Ia masih ingat tempat ini, namun ia tidak ingat ada apa di sini. Mira melangkah turun dari dalam mobil, Rico mengikuti. Perlahan mereka berjalan mendekati tempat itu. Sesekali Rico menatap ke sekeliling. Tidak ada yang aneh dari tempat ini. Mira menyalakan lonceng. Seorang ibu-ibu mengamatinya dari jauh. "Neng Miraya," katanya seraya mendekat. Mira tersenyum menatapnya. Ia membuka pagar. Pandangan Mira langsung tertuju di kamar mana tempat dulu ia tinggal. Tiba-tiba perlahan ingatannya kembali, namun samar-samar. "Saya kira kamu hendak akan ke sini." Ibu itu bingung, "Kenapa kamu masih bayar kos, padahal sudah hendak di sini?" Mira hanya tersenyum, bingung harus menjawab apa. Ia melewati ibu itu yang masih menatap Mira heran. "Mungkin Mira suka dengan tempat ini, Bu. Jadi dia gak rela kamar bersejarahnya ditempati orang," sahut Rico. Si ibu tampak tidak puas. "Kuncinya mana, Bu?" tanya Mira tiba-tiba. "Oh iya," sahut si ibu. Ia memberikan kunci pada Mira, dan perempuan itu langsung menuju ke sana. Rico segera menyusul. Meski si ibu masih mengawasi, namun Mira tak peduli. Harga sewa di sini setidaknya cukup untuk membayar ganti rugi ingatannya. "Di sini tempatnya," kata Rico. Hal pertama yang ia rasakan saat masuk ke dalam kamar kecil ini adalah aroma debu yang menusuk. Tak hanya itu, tempat ini benar-benar buruk untuk jadi tempat tinggal. Mira melihat Rico lantas ia bertanya, "Lingisnya mana?" Rico menatap heran. "Linggis?" Rico kembali dengan 2 linggis di tangan. Ia cepat-cepat mengunci pintu. "Mau hancurin lantainya? Kalau ketahuan, bisa dipolisikan kita." Mira tak menggubris. Ia sedang asyik memeriksa lantai keramik, seakan sedang mencari sesuatu. Rico menatap ke sekeliling, tiba-tiba dirinya tertuju pada papan tulis di tembok. "Aneh," pikir Rico, "untuk apa papan tulis itu dibalik?" Rico tersadar saat Mira memanggilnya. Ia sudah ada di dapur, meminta Rico memberikan linggis sebelum ia menghantamkannya di lantai. Rico pucat. Sudah lebih dari setengah jam Mira menghantam lantai-lantai keramik. Rico terus mengawasi pintu, bukan tidak mau membantu. Sejak tadi di luar ibu kos mondar-mandir membuat Rico semakin pucat, dan semua terbayar saat Mira mengatakannya, "Di sini." Rico mendekat. "Ini apaan?" Hal pertama yang Rico katakan saat melihat sebuah kotak kayu disimpan di dalam lantai berkeramik. "Gak tahu," kata Mira. "Kamu yang tanam. Hebat betul nanam beginian di sini, yang ngeramik kamu juga." Mira tak peduli. Ia membuka kotak itu, dan di sana ia menemukannya lembaran foto-foto tua saat Mira masih kecil. Di belakangnya ada seorang lelaki berkumis yang ditenggarai adalah bapak. Mira membuka lembar per lembar. Bapak mengenakan pakaian adat putih seakan menasbihkan dirinya benar-benar seorang kuncen. Mira terus mengamati sampai ia berhenti di sebuah foto. Bapak bersama 6 orang lain dengan pakaian yang sama berpose di sebuah tempat dengan rumah tua di belakangnya. Di depannya ada seorang lelaki mengenakan pakaian hitam duduk di depan sendirian. Foto orang itu dicoret dengan spidol hitam. "Siapa Mir?" Rico merebutnya, namun Mira hanya diam. Rico mengamati foto itu sebelum menaruhnya lagi. "Untuk apa kamu mengubur ini semua?" Mira terus menggeleng. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Semuanya masih samar. Rico mengambil sebuah buku tua dari kotak itu, namun Mira justru berdiri. Matanya tertuju pada papan tulis terbalik di tembok. "Bantu aku angkat papan ini," katanya. Rico tidak mengerti, namun ia setuju membantu Mira. Saat mereka membalik papan itu, Rico tercengang melihatnya. "Sejak kapan kamu buat ini?" kata Rico mengamati setiap detail yang ada di dalam papan. Mira mencoba mengingat-ingat. Samar-samar semuanya kembali. Setiap malam Mira mengerjakan ini, namun ia sendiri tidak tahu menahu kenapa mengerjakan hal-hal seperti ini. Rico mendekati. Dirinya masih takjub mengamati setiap coretan dan kertas-kertas yang tertempel. Ada banyak sekali tulisan yang Rico tidak mengerti. Salah satunya adalah padusan Pitur dan Rinjani. "Apa itu Rinjani?" Mira menoleh menatap buku, mengambilnya, membuka lembar per lembar. Sebelum sampai di satu titik halaman,
Mira menunjukkan pada Riko. Di sana ia melihat coretan gambar dari tangan, seorang wanita berambut sangat panjang tengah duduk meringkuk dikelilingi gambar gadis kecil, di atasnya tertulis jelas, Rinjani. Meski hanya sebatas coretan, Riko bisa merasakan sensasi tidak mengenakan saat menatap gambar itu. Ia merasa merinding. Mira menatap papan lagi, menunjuk satu persatu titik yang dihubungkan dengan benang-benang itu, lalu berbicara pada Riko. Istilah ini semua apa ya artinya? Riko menoleh ikut mengamati. Banyak istilah yang ditulis dengan aksara Jawa. Di bawahnya Riko hanya membaca beberapa hal yang tidak ia mengerti seperti Gundik Colo, lemah layat, Sewu Dino, Janur Ireng. Namun anehnya, semua benang mengarah pada satu titik. Titik terakhir. Rogot Nyowo. Mir, aku ngerasa gak enak sama semua ini. Kayaknya kamu harus berhenti. Sebentar, Mira merobek salah satu sobekan kertas di papan. Ia menatap Riko sembari menunjukkan, satu keluarga dibantai di malam pernikahan. Ingat gak sih ini tentang apa? Janur Ireng. Mira mengangguk. Sepertinya aku mengumpulkan sesuatu, tapi aku lupa ini apa. Mira tampak berpikir keras, namun semakin keras ia mencoba mengingat, rasa nyeri itu kembali. Mungkin gak sih semua ini pernah terjadi? Maksudku di belahan lain ada hal ini, koran ini misalnya, untuk apa ku robek? Mira mengambil buku itu lagi, melihat lembar per lembar, hingga terdengar suara pintu diketuk. Riko dan Mira tercekat. Tunggu di sini, kata Riko. Ia mendekati jendela, mengintip siapa yang sudah datang. Rupanya ibu kos. Riko bersiap membuka pintu tapi tiba-tiba Mira menariknya. Ia menyeringai lagi, melotot menatap Riko. Ojok dibuka, jangan dibuka, katanya. Riko terdiam, pintu terus-menerus diketuk, sementara Riko tidak mengerti apa yang terjadi. Enduk buka enduk, nak buka nak, teriak ibu kos. Mira hanya diam berdiri melotot menatap pintu. Riko bergerak mundur, sementara pintu terus-menerus diketuk. Ia tak pernah merasa ada kejadian sejanggal ini, sebelum hening. Riko menelan ludah, dan pintu dibuka perlahan. Hal pertama yang Mira lakukan adalah menerjang wanita itu. Ia mencengkram lehernya, berusaha membunuhnya. Putuku ramelok urusan iki, culno ben aku ikhlas ra onok nang dunyo iki. Cucuku tidak ikut urusan ini, lepaskan biar aku ikhlas tidak di dunia ini lagi. Namun wanita itu tertawa, tawanya begitu aneh, suaranya seperti seorang lelaki. Raisok, aku butuh putu kamu, tidak bisa. Aku membutuhkan cucumu. Mira berteriak keras sekali, namun wanita itu tertawa semakin keras. Mira mencengkram terus-menerus lehernya. Riko yang awalnya diam, menarik Mira mencoba melepaskan cengkraman itu. Edan. Gila, bisa-bisa mati nih orang. Namun Mira terus melawan. Semua kejadian gila itu membuat semua orang berkerumun sebelum memisahkan mereka. Mari iki, suwe teaga, putu kamu bakal marani aku dewa, bendek nih sing milih, sebentar lagi, lama atau tidak cucumu sendiri yang akan mendatangiku, biar dia yang pilih. Wanita itu tersadar, ia menatap semua orang sebelum bertanya apa yang terjadi. Mira pun sama, ia tidak tahu kenapa semua orang berkerumun di sini. Hari itu juga Riko membawa Mira pergi. Nanti ku jelasin apa yang terjadi, kata Riko. Riko sudah meletakkan papan itu di dalam rumahnya. Ia masih tidak dapat berkomentar bagaimana Mira bisa mengumpulkan semua ini. Pantas kamu diterima jadi jurnalis, wong ngumpulin ini saja kamu bisa. Mira tak peduli, ia terus-menerus membaca buku tua itu. Dulu ibu pernah bilang, ada ilmu yang namanya Rogo Sukmo, dan nenekku katanya bisa itu, kata Mira. Tapi nenekmu sudah lama mati kan, kata Riko. Dia sudah gak butuh ilmu itu lagi, dia bisa masuk sewaktu-waktu. Bukan nenekku, tapi yang merasuki ibu itu, dia pasti bisa. Kadang aku mikir, kata Riko, ini semua ilmu kejawen ya? Kayaknya iya. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan ini semua? Entahlah, ucap Mira, lembar per lembar sudah Mira baca. Semua itu menceritakan Rinjani yang tinggal di sebuah gunung di Jawa, namun bukan Gunung Rinjani.
Mira berdiri mengangkat tasnya, kayaknya aku harus pulang ke kampungku, ada yang mau aku cari. Goblok, sahut Rico, gak dengerin aku tadi ngomong apa. Mira hanya diam, dia bilang nanti kamu sendiri yang akan mencari dia, lebih baik jangan Mir, firasatku gak enak. Mira tidak peduli, ia mendekati sahabatnya itu, aku titip Lindu, sampein ke Mbak Stella juga, aku cuti. Rico tetap tidak setuju, ia mencengkram tangan Mira, namun perempuan itu menatapnya sengit, ini penting, lepasin. Aku ikut, kata Rico. Mira menggeleng menjawab, gak. Kalau ada apa-apa kabarin saja, kata Mira, ia melangkah keluar rumah, sudah lama Rico tidak melihat mata Mira seserius ini, Mira memang perempuan yang keras, namun justru hal itu yang membuatnya berbeda di antara yang lain. Rico mencoba mengerti, ia melihat bayangan perempuan itu pergi. Stasiun sangat ramai, sembari menunggu kereta datang Mira duduk sembari beberapa kali ia membolak-balik lembaran dalam buku itu, mencoba mengingat detail yang ia lupakan, namun sayangnya tak ada yang ia ingat. Mira tersadar saat ada seorang lelaki mendekatinya, bertanya kepadanya. Mbak punya korek enggak? Kata lelaki itu, buat ngerokok. Mira melihat lelaki itu sengit, tak menjawab pertanyaannya. Si lelaki beringsut mundur takut, dari jauh lelaki lain berambut gondrong memanggilnya, Rus, ayo, bis wes tekan, Rus, bisnya sudah datang. Si lelaki menatap kawannya sebelum ia menatap perempuan itu lagi, jangan galak-galak Mbak, ndak dapat jodoh nanti. Ruslan asu. Telat kene, Ruslan anjing, nanti telat kita. Iyo Agus asu, kata lelaki itu, dua orang aneh itu perlahan pergi, Mira menatap kereta sudah datang. Mira melangkah masuk ke gerbong, ia menatap pemandangan itu untuk terakhir kalinya, ia siap dengan semua yang sudah menunggunya, ia harus mencari tahu siapa Lindu dan dia di kampung halamannya. Sudah lebih dari 6 jam Mira duduk di gerbong, sudah puluhan orang datang dan pergi, waktu berlalu begitu cepat, membuat Mira sendiri bertanya-tanya, apa yang dia cari selama ini, dan perlahan semua terungkap namun matanya menangkap seorang wanita tua, ia duduk sembari mengawasi. Sejak tadi, wanita itu tak kunjung pergi, ia mengenakan gaun lawas coklat, dengan belanjaan tas sayur di samping kakinya, Mira berusaha mengabaikannya, namun aneh, Mira merasa wanita tua itu terus melihat dirinya, tak sedetik pun ia berpaling, ekspresinya begitu dingin. Merasa ada yang salah dengan si wanita, Mira berdiri, ia berniat untuk pergi, Mira mengangkat tas punggungnya, tapi si wanita ikut berdiri, membuat Mira semakin yakin ada yang salah dengannya. Mira melangkah pergi, sesekali ia melihat si wanita mulai berjalan mengikuti. Di gerbong lain, Mira melihat banyak sekali orang menatapnya aneh, Mira berjalan tenang berusaha membaur dengan mereka, ia menoleh namun tak didapati si wanita itu, belum, sampai si wanita melangkah masuk mendekatinya, Mira kembali berjalan berusaha menjaga jarak. Mira memilih berhenti, ia duduk di salah satu kursi paling sudut, sesekali ia melihat si wanita, aneh sekali, kali ini si wanita hanya berdiri diam, mematung. Mira mencoba tenang, ia terus meyakinkan dalam dirinya tak ada yang salah, berulang-ulang kali. Di jendela hujan deras turun, langit mendung, sementara kereta mulai memasuki area persawahan, Mira merapalkan jaket, memeluk tas punggung, sembari sesekali mengawasi, si wanita masih berdiri tapi anehnya, tak ada satupun orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Seorang lelaki yang duduk di depan Mira juga bersikap aneh, saat mata mereka bertemu, ia langsung membuang muka seakan melihat sesuatu yang mengerikan, Mira menatapnya lekat-lekat tangannya gemetar hebat sembari mencengkram koran. Pak, tanya Mira, si lelaki tersentak kemudian pergi. Kepergian lelaki itu membuat Mira semakin bingung, ia menatap ke tempat di mana wanita itu berdiri, ia masih di sana, namun sesuatu terjadi. Hening, Mira tak bisa mendengar apapun, bahkan suara hujan di luar jendela pun tak bisa ia dengar, si wanita mengangkat tangan menunjuk. Saat itu juga, fenomena itu terjadi, semua orang yang ada di dalam kereta berdiri, menatap Mira. Semuanya.
Mira bersiap, ia menggenggam rapat tas punggungnya, si wanita melangkah mendekatinya, semakin dekat, dan, endo. Mira menghantam kepala si wanita dengan tas. Mira mendudukinya terus memukul-mukul kepala si wanita. Mira begitu kalap, teriakan si wanita membiarkan semuanya. Ia terus meminta-minta tolong dan Mira baru sadar, di sekelilingnya orang-orang berkerumun untuk memisahkannya. Yang terjadi berikutnya Mira terguncang bingung. Ini minumnya Mbak, kata seorang lelaki petugas stasiun. Mira duduk di dalam ruangan itu dimintai penjelasan. Nyapa tuh, ngantemi ibu koyok wong kesurupan. Kenapa sih Anda memukuli ibu kayak orang kesurupan? Kata si lelaki. Maaf Pak, saya juga tidak tahu, kata Mira menunduk. Si petugas melihat kawannya, ia memberikan gestur tangan, stres. Mira menoleh, si petugas tampak tidak enak hati tersenyum sebelum melihat ke tempat lain. Saya tidak stres Pak. Si petugas setuju, karena yang seharusnya stres mungkin ibu yang dipukuli, disiksa di dalam gerbong. Sebenarnya Anda beruntung, dia gak nuntut, Anda boleh pergi, tapi sebelumnya, buku apa ini? Mira menatap buku yang dibawa, buku itu tampak begitu usang bila diperhatikan lagi. Itu peninggalan keluarga Pak. Si petugas mengangguk mengembalikannya, Anda mau kemana? Mira mengambil buku, membuka lembaran di dalamnya, menunjuk pada si petugas. Ketika si petugas melihat itu, ia menatap Mira, melotot sebelum memanggil kawannya. Wajah mereka tampak begitu panik sebelum mengatakan, Mbak boleh pergi sekarang, kata si petugas tiba-tiba, monggo. Hujan masih turun, Mira melangkah menembus jalanan, masih terasa aneh, karena di setiap Mira melangkah, semua orang yang berpapasan dengannya seakan-akan melihat dirinya begitu dingin, begitu membuat Mira tenggelam dalam kengerian yang ia ciptakan sendiri. Mas, bisa anterin ke sini? Tanya Mira kepada seseorang yang duduk berteduh. Mira menunjuk tulisan dalam bukunya, namun seperti yang lain, ia tiba-tiba pergi meninggalkan Mira seorang diri. Asu, ucap Mira lirih, sudah lebih dari 10 kali ia diperlakukan seperti ini. Tanpa dapat satupun orang yang mau membantunya, Mira terpaksa tidur di stasiun. Saat itu dia bertemu lagi dengan si petugas, Mbak yang tadi toh. Mira berdiri menatapnya, saya hendak dapat tumpangan Pak. Si petugas kemudian duduk, ia menatap Mira, ya sudah, saya antar saja ya. Hujan sudah reda, namun mendung belum juga pergi. Si petugas stasiun memberi Mira helm sebelum mengeluarkan motor buntut tahun lawas. Mira menaikinya, perlahan motor berjalan pelan sebelum akhirnya menembus jalanan. Di sana ia bercerita tentang desa itu. Terakhir saya ke sana itu sudah lama Mbak. Ia melihat Mira dari kaca spion. Kalau Mbak bingung kenapa banyak orang menolak sebenarnya karena sesuatu. Iya. Katanya, di sana, si petugas menelan ludah tampak ragu, ada branggos. Branggos itu apa Pak? Si petugas diam. Saya tidak bisa ngasih tahu lebih jauh, katanya branggosnya muncul juga baru beberapa tahun ini, saya belum pernah lihat, saya juga penasaran sebenarnya. Muncul. Maksudnya? Ya muncul Mbak. Motor mulai memasuki area jalanan tanah, di kiri kanan jalan banyak sekali bambu. Belum pernah Mira merasakan perasaan setakut ini, namun, setiap motor melaju, ketakutan itu terus menumpuk, pelan sekali, seperti sesuatu berbisik-bisik di telinganya. Mira mulai melihatnya. Kerumunan orang berjalan bersama-sama, si petugas menghentikan motornya. Mohon maaf Mbak, saya pikir saya berani loh tadi, ternyata ciut juga nyali saya. Ia menunjuk kerumunan orang itu, mereka warga desa di sana, Mbak ikuti saja mereka, ngapunten saya harus balik. Meski aneh, Mira melangkah turun, setelah berterima kasih, Mira mendekati kerumunan. Orang-orang itu memandang Mira dari kejauhan. Meski ragu, Mira berjalan mendekati, di depan gapura desa Mira bisa melihat pohon besar, salah satu dari mereka mendekati Mira, bertanya kedatangannya ke sini. Mira menurunkan tasnya bersiap mengambil buku itu, namun, ia ingat. Bila ia menunjukkan buku itu,
Mira takut mereka akan bereaksi sesuatu yang tidak diinginkan, lantas Mira mengatakannya bahwa ia adalah jurnalis yang datang untuk meliput desa ini. Pandangan orang-orang itu tampak tidak senang, tak ada satupun yang tersenyum, namun Mira melihat sesuatu. Di salah satu rumah, Mira menatap banyak sekali anak-anak kecil perempuan, mereka berlarian di depan sebuah rumah. Tak beberapa lama, anak-anak perempuan itu menatap Mira sebelum tersenyum kepadanya. Mira merinding melihatnya, karena setelahnya, seseorang mendekatinya. Berbicara dengan si lelaki yang mendatangi Mira, "Pak, sampun sedo, Pak, dia sudah meninggal." Meski orang itu masih tidak senang dengan kehadiran Mira, namun akhirnya mereka membiarkan Mira begitu saja. Anak-anak perempuan itu lenyap sesaat kemudian. Mira baru mengetahui setelah ia mencuri dengar, bahwa kedatangan orang-orang ini adalah menjenguk salah satu dari mereka yang tengah sakit, dan sekarang orang itu sudah meninggal. Mereka berkerumun di rumah duka. Mira masih mengawasi dari jauh, bertanya-tanya kenapa tak seorang pun bersahabat dengan kedatangannya. Mira semakin tidak mengerti bagaimana ia mencari semua ini. Bila tak ada satupun yang mau membuka mulut, Mira berdiri masih menatap rumah duka. Ia melihat orang-orang itu yang menggendong mayit sebelum meletakkannya di ruang tengah. Orang-orang mengelilinginya. Mira masih menatap si mayit. Dengan kain kafan putih ia berbaring di atas tikar. Sesuatu tiba-tiba berbisik di telinga Mira. Berbisik lirih sebelum terdengar jelas. Sesuatu seperti, "Tangi, bangun." Tiba-tiba, entah bagaimana semua ini terjadi, Mira dan semua orang yang ada di sana menyaksikannya secara langsung. Mayit yang sudah dikafani tiba-tiba terbangun. Ia duduk menatap Mira dari dalam rumah. Brangos, batin Mira, jantungnya seperti berhenti saat melihatnya. Orang yang ada di dalam rumah seketika menutup pintu, sedangkan orang-orang yang ada di luar rumah berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Dari semua pandangan itu, Mira yang paling penasaran. Fenomena apa lagi yang ia lihat ini? "Ada apa ini, Pak?" tanya Mira. "Brangos embak, mayit sing urip maneh mergo onok pakan rinjani nang kene." Mayat yang hidup lagi karena mencium makanan rinjani. "Opo?" Si bapak geleng kepala, malas menjelaskan. Mereka masih berkerumun mencari tahu. Mira semakin merinding. "Wes suwe loga kedaden ngenelah kok isok, sudah lama loga kejadian begini. Kok bisa muncul lagi?" kata seorang lelaki pada temannya. Mira hanya mendengarkan, sesekali ia ingin melihat, namun rumah duka tertutup rapat. Tak beberapa lama, seorang anak kecil laki-laki berjalan mendekati. Ia mengenakan pakaian serba putih sebelum ia masuk. Anak lelaki itu berhenti menoleh melihat Mira. Mira tertegun menatap anak itu, karena saat ia mendekat semua orang menunduk kepadanya. Anak itu melangkah masuk ke dalam rumah duka. Mira mendekati orang di sampingnya bertanya perihal siapa anak itu. "Anda tidak tahu beliau siapa?" Mira menggelengkan kepala. "Beliau adalah Kuncen Embak." "Kuncen?" ucap Mira. "Kuncen di desa ini." Pintu terbuka, seseorang melangkah mendekati Mira sebelum memintanya untuk ikut masuk. Awalnya Mira ragu namun ia akhirnya mengikuti. Yang pertama Mira lihat saat melangkah masuk ke dalam rumah itu, adalah mayat di depannya berdiri dengan kapas masih di hidung, matanya menatap Mira. Anak lelaki itu tengah duduk, matanya mengawasi Mira. "Wes suweket kapan kae, pakan rinjani mampir nang deso iki?" "Sudah lama sejak makanan rinjani terakhir mampir ke desa ini." Mira menatap anak lelaki itu, ia tahu dia sedang berbicara dengannya. "Ngapunten, asmonikulo, Ara, maaf sebelumnya, kenalkan nama saya, Ara." "Saya Mira," ucap Mira sembari masih mengawasi mayit yang terus berdiri di sampingnya. Tak sedikit pun Mira takut, justru ia begitu tertarik. "Bagaimana bisa seperti ini?" tanya Mira. Ara menunduk sebelum mengatakan padanya, "Itu karena kamu menginjak kaki di tanah ini, tanah milik Rinjani." Mira terdiam. Banyak pertanyaan di dalam kepalanya, namun tampaknya anak lelaki itu sedang tidak ingin bicara banyak. Yang terjadi selanjutnya, si mayit diikat sebelum dimasukkan paksa ke dalam keranda. "Melok aku Mir,
tak duduk no opo sing mok goleki, ikut aku Mir, akan ku tunjukkan apa yang kamu cari. Mira dan rombongan itu berjalan masuk ke dalam kebun, banyak sekali pohon-pohon besar tinggi di kanan kiri. Setelah menempuh jalan cukup jauh, mereka berhenti di salah satu rumah tua. Mira mengenal rumah itu adalah rumah yang ada di dalam foto. Orang-orang mengeluarkan mayat, mengikatnya dengan tali tambang. Mira bingung melihat pemandangan itu, karena yang terjadi selanjutnya, tali si mayat ditarik digantung di atas pohon. Di sana Mira tercekat menyaksikannya. Tepat di atas sana, Mira bisa melihat ada 7 mayat yang digantung di dahan-dahan pohon. Mira tak bisa berkomentar, ia shock menyaksikan pemandangan gila itu. Belum berhenti sampai di sana, Mira harus melonjak kaget saat satu persatu mayat-mayat yang digantung itu bergerak, menggeliat satu sama lain. Mereka hidup, batin Mira. Wes ngerti bahayane ilmumu. Monggo, silahkan. Mira melangkah masuk di dalam sebuah ruangan besar. Dari luar rumah ini memang begitu megah, terlalu megah untuk dimiliki seseorang di desa ini. Namun, yang bisa Mira nilai dari rumah ini adalah bahwa rumah ini sudah ditinggalkan. Ada hal yang membuat Mira sadar dirinya tidak pernah disambut di sini. Tak seorang pun terlihat senang, terutama saat tahu siapa dirinya. Namun hanya anak lelaki ini yang tampak begitu tenang. Sesekali ia tersenyum dengan wajah polosnya, namun Mira tahu, ada seseorang di balik raganya. Wes suwe aku ngenteni kowe, sing ragil sing paling janjeni, sudah lama saya nunggu kamu, yang paling muda, yang paling menjanjikan. Ruangan itu pengap, tak seorang pun diizinkan masuk, orang-orang desa menunggu di luar rumah. Anak lelaki bernama Ara itu terus berbicara. Ragil, ulang Mira, tapi saya anak pertama. Ora, kata Ara, awakmu ragil, aku wes tahu ketemu ambek kabeh pakane Rinjani, koen sing terakhir, saya sudah pernah bertemu dengan makanannya Rinjani dan kamu adalah yang terakhir. Mira tak mengerti, anak itu masih memandangnya. Mira menurunkan tas punggungnya, mengeluarkan buku tua, ia membuka lembar per lembar sampai di gambar wanita dengan rambut panjang itu. Mira menunjukkan gambar itu pada anak lelaki itu dan wajahnya seketika berubah. Ia memalingkan wajah, enduk, katanya seraya berpaling. Ojok pisan-pisan kowe wani enduduhno aku Rinjani. Jangan sekali-sekali menunjukkan kepadaku Rinjani, ucap Ara. Apa itu Rinjani? Ara meminta Mira memasukkan kembali bukunya sembari ia menata duduknya, sebelum ia mulai mengatakannya. Rinjani adalah ingon milik Codro. Aku kenal karo bapakmu enduk, saya mengenal siapa ayahmu, ucap Ara, dia orang baik, sekaligus abdi kuncen yang bisa dipercaya, dia jaga tempat itu karena memang tidak boleh sembarang orang mendekatinya. Kuncen Padusan Pitu. Suatu hari ada Dayor datang ke tempat itu, Ara diam, ia mencoba mengingat kembali kejadian itu. Dayo itu adalah Poro Benggolo. Mereka datang menyampaikan pesan bahwa tuan mereka akan datang ke sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Kamu tahu apa itu? Mira menggelengkan kepala. Rinjani. Mira tidak mengerti maksud dari Ara, namun Ara seperti bisa membaca pikiran Mira. Rinjani dulu manusia, terlalu kuat, tapi justru karena kuatnya dia, Codro ingin menjadikannya ingon miliknya. Simbol warna dalam budaya Jawa hanya ada 2, hitam dan putih. Ara menjelaskan, untuk menguasai putih seseorang harus benar-benar hitam terlebih dahulu. Rinjani benar-benar hitam, sudah ratusan orang melihat kengerian yang ia ciptakan. Setiap Rinjani datang ke desa-desa, anak-anak pasti menangis, selusin orang akan mati. Rinjani seperti penyakit, namun suatu hari entah apa yang terjadi dengannya. Mungkin karena terlalu kuat atau apa, dia mengurung diri di sana, tempat akhirnya bapakmu mau jadi sebagai kuncennya. Rinjani ingin menjadi putih, ia sudah melalui jalan sehitam itu, namun sayangnya, Codro tak membiarkannya, ia ingin Rinjani tetap hitam. Malam itu adalah malam yang paling gelap, ternak banyak yang mati, gagal panen di mana-mana, tapi Codro ingin Rinjani. Setiap hari, Codro kirim anak-anak ke tempatnya. Rinjani suka anak-anak, terutama anak perempuan.
Ia suka membelai rambut mereka, namun rasa suka itu perlahan menggerogoti isi kepalanya. Rinjani mulai berubah, ia mencabut sehelai demi sehelai rambut anak itu, sampai mati. Setiap hari, selalu ada anak perempuan yang masuk ke tempatnya dan tidak pernah keluar lagi. Kuncen yang semula menjaganya karena ingin Rinjani berubah, mulai ragu. Mereka tidak mau lagi menuruti perintah Chodro memberi Rinjani anak lagi. Saat itulah untuk pertama kalinya Rinjani menampakkan dirinya. Ia keluar dari tempatnya bertapa, kulitnya tirus pucat, tangan dan kakinya kurus kering, namun rambutnya begitu panjang. Ia menatap semua kuncennya lalu bersumpah, anak pertama dari mereka akan menjadi makanannya. Maksudmu makhluk itu ingin saya? Tanya Mira. Ia tidak begitu percaya dengan ucapan Ara, anak kecil yang dirasuki oleh sesuatu yang seperti ingin menggiringnya. Bukan itu yang saya ingin sampaikan. Ara menatap Mira, kau tahu, bapakmu benar-benar orang yang hebat. Paling hebat, karena dari 7 kuncen yang memiliki anak, hanya bapakmu yang berhasil menangkal kutukan Rinjani untuk mendapatkanmu, setidaknya membiarkanmu hidup sampai sejauh ini. Karena itu, aku manggil kamu Ragil, paling muda di antara mereka. Tapi, Ara menatap Mira aneh. Setahun yang lalu, muncul 2 orang perempuan yang datang ke desa ini. Dia juga bisa menjadikan mayat hidup lagi sama sepertimu, namun aku tidak tahu siapa dia. Pengetahuanku terbatas, dia hanya bertanya di mana Rinjani sekarang. Tapi salah satu dari mereka bukan sembarangan orang aku tahu, kata Ara. Mira tiba-tiba membuka kembali lembaran-lembaran di bukunya. Ia menatap Ara sebelum menulis sesuatu di atasnya. Ia menunjukkan pada Ara saat itu juga. Sengarturi dan Bonorogo. Benar, kata Ara, salah satu dari mereka diikuti oleh makhluk itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Entahlah, kata Mira, aku hanya menulis sesuatu yang kau ceritakan. Untuk apa mereka mencari Rinjani? Aku tidak tahu. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Lantas, aku kesini dengan satu pertanyaan. Ara mengamati Mira. Ia tahu apa yang akan dikatakan oleh Mira. Jangan enduk, bapakmu sudah susah payah ngelepasin kamu dari Rinjani. Jangan kau tukar nyawamu dengan darah dagingnya Chodro, ku peringatkan kau. Aku juga harus mencari Rinjani, ucap Mira. Bangsat, teriak Ara. Kau tahu berapa lama aku nunggu kamu di sini untuk menyampaikan permintaan bapakmu langsung? Kalian benar-benar sama, bodoh dan nekat. Rinjani tak akan pernah bisa diajak bicara, setidaknya itu yang terjadi dengan kepala keluarga Chodro terakhir. Dia mati di tangan Rinjani. Chodro mati? Tanya Mira. Benar, sekarang keturunannya lah yang sekarang bersembunyi. Dia menunggu kamu mematahkan sumpah bapakmu sendiri. Aku tetap harus ke tempat Rinjani, ada yang harus dibenarkan, ucap Mira. Mira menatap Ara, ia diam lama, sampai akhirnya anak lelaki itu menyerah. Bila memang kau memaksa, dan aku harus melanggar sumpahku juga, akan aku lakukan. 2 orang lelaki desa melangkah masuk ke ruangan. Satu dari mereka menarik rambut Mira, membuatnya menatap ke langit-langit, sementara yang lain memegang tangan Mira, menahannya. Ara berdiri di atas meja menatap wajah Mira, sebelum memasukkan tangan kecilnya ke dalam mulutnya. Ini akan sakit sekali, tahan. Mira tercekat, tubuhnya mengejang saat anak lelaki itu menarik sesuatu di dalamnya. Ini adalah sumpah bapakmu Mir, sumpah yang tidak pernah ia buat dengan yang lain, namun untukmu dia harus mengorbankan nyawanya. Mira menata rambut dipintal ditarik terus-menerus dari mulut Mira. Panjang, panjang sekali. Mira terus meronta, isi perutnya seperti ditarik, sementara Ara terus berujar, ingat sekarang, ingat Mir. Sekelebat bayangan neneknya muncul, Mira mengingatnya, mengingat saat neneknya merawatnya. Piring berisi makanan, yang Mira makan selama ini rupanya sepiring rambut panjang, yang masuk ke dalam tubuhnya. Mata Mira berair, rasa sakit itu menyeruak masuk ke dalam tubuhnya, sementara dari tenggorokannya rambut yang dipintal terus keluar, panjang, panjang sekali. Setelah Ara berhasil mengeluarkan rambut panjang itu, Mira memuntahkan isi perutnya,
Sejak kapan? Sejak kapan? Mbahku melakukan itu. Ara menatap Mira, di tangannya rambut itu tersulur panjang, ini adalah rambut Rinjani, untuk mendapatkannya, bapakmu sampai harus mati. Seseorang melangkah masuk, ia berteriak, Maite wes mati, Maite wes mati, katanya, salah satu dari lelaki di ruangan menatap Ara, yo mati tuh, wes dari Mait. Ya iyalah sudah mati namanya juga Mait. Saat itu, Mira menyadari, ia sudah kembali, namun dari jauh bisikan itu datang, bisikan yang selalu membuat Mira dulu senantiasa ditegur oleh neneknya, suara yang memanggil-manggil namanya. Sepertinya, dia memanggilku. Mira menatap Ara, sebelum menoleh, matanya menerawang jauh ke pemandangan di luar jendela, Rinjani memanggilku. Sekian part pertama cerita horornya, untuk part kedua akan diupload nanti.